Yamaha benar-benar akan menghentikan produksi motor yang bermesin inline-4, yang berarti Yamaha R1 dan R6 sudah tidak dijual lagi oleh Yamaha. Menariknya di sini adalah Yamaha adalah salah satu brand yang terkenal menjual motor sport fairing cc besar. Dengan penghentian penjualan Yamaha R1 dan R6 bukan berarti Yamaha tidak menjual motor gede lagi. Karena faktanya masih ada beberapa motor gede Yamaha yang terus dijual sampai saat ini, atau bahkan di beberapa negara yang santuy akan peraturan seperti Indonesia, Yamaha R1 masih bisa dipesan dan dijual bebas. Kenapa Yamaha R1 dan Yamaha R6 di-discontinue? Apakah karena tidak laku? Tentu aja bukan itu alasannya, karena mau bagaimanapun Yamaha R1 dan R6 adalah motor yang cukup laris di segmen ini. Lalu kalau laris, kenapa Yamaha menghentikan motor ini? Jawabannya tentu aja mesinnya. Mesin inline-4 saat ini sudah tidak relevan dimanapun. Kenapa? Ya karena mesin inline-4 sudah tidak bisa tembus regulasi Euro 6. Emang iya, sebenarnya bisa, tapi perlu pengembangan lebih lanjut. Dan pengembangan lebih lanjut ini tentu aja akan memakan biaya dan waktu, yang pada akhirnya Yamaha memutuskan untuk meninggalkan mesin inline-4 secara perlahan. Jangankan di motor jalan raya, di balapnya aja misalnya MotoGP, mesin inline-4 juga sudah tidak relevan juga. Kenapa? Ya tentu aja dari segala aspek mesin inline-4 tidak bisa bersaing sama sekali dengan mesin V4 saat ini. Jadinya ya inline-4 bukan solusi untuk saat ini. Namun untuk menjawab hal ini, Yamaha sendiri sudah menemukan solusinya, yaitu mesin CP2 dan CP3. Dan motor-motor ikonik Yamaha seperti R6 sudah diganti menjadi R7 yang menggunakan mesin CP2. Yang menarik di sini adalah Yamaha R1. Yamaha R1 diganti oleh Yamaha dengan Yamaha R9. Dan Yamaha R9 menggunakan mesin CP3 yang berarti 3 silinder. Tapi apakah benar Yamaha R1 digantikan dengan Yamaha R9? Jadi ketika pemberitahuan ini, orang-orang banyak yang menganggap kalau motor ini seharusnya menjadi motor yang keren dan lainnya. Tapi sayangnya ketika kemunculannya, Yamaha R9 tidak mendapatkan sambutan yang baik. Bahkan Yamaha R9 dibenci oleh sebagian usernya. Kenapa? Ya karena dirasa tidak spesial. Pertanyaannya, kenapa Yamaha R9 tidak spesial dan sampai dibenci oleh kebanyakan orang? Pertama kita lihat dulu mesinnya. R9 menggunakan mesin 890cc CP3 berpendingin cairan 3 silinder DOHC 4 katup per silinder dengan bor di 78 dan stroke-nya di 62,1 mm yang bisa menghasilkan tenaga sekitar 117 horsepower. Menariknya dari mesin ini adalah mesinnya sudah menggunakan sistem injeksi yang sangat canggih. Bahkan sistem injeksi ini pernah mendapatkan penghargaan teknologi paling canggih. Jika dilihat dari mesinnya, apa yang salah? Ya, R9 diharapkan menjadi pengganti Yamaha R1. Tapi nyatanya R9 hanya bisa setara untuk menjadi pengganti Yamaha R6. Maksudnya gimana? Jika dilihat dari tenaga yang dihasilkan, Yamaha R9 bisa menghasilkan tenaga di 117 horsepower, sedangkan Yamaha R6 bisa menghasilkan tenaga di 116,8 horsepower untuk produksi tahun 2017 sampai 2020. Yang berarti perbedaan horsepowernya sangat kecil di sini. Apalagi mengingat cc-nya yang 900 cc, seharusnya bisa memiliki horsepower mirip-mirip dengan Yamaha R1 yang bisa sampai 200 horsepower. Tapi kenapa horsepower Yamaha R9 bisa kecil? Tentu aja karena mesinnya yang 3 silinder. Gak mungkin mesin 3 silinder menghasilkan horsepower lebih besar dari mesin 4 silinder. Kemudian selain itu, mesin yang digunakan di R9 sebenarnya bukan mesin yang sepenuhnya baru, karena Yamaha hanya memindahkan mesin dari MT-09 ke Yamaha R9, dan faktanya tidak ada perubahan apapun di sini. Namun apakah mesin ini mesin yang jelek? Sebenarnya enggak juga. Jika kita melihat horsepower yang dihasilkan mesin ini tentu aja tidak berbeda jauh dengan Yamaha R6, tapi jika kita ingin lihat torsinya cukup berbeda. Yamaha R9 memiliki torsi di 93 Nm, sedangkan Yamaha R6 produksi tahun 2017 sampai 2020 hanya memiliki torsi di 61,7 Nm. Ya, cukup terpaut jauh. Dengan angka torsi yang kecil ini, makanya Yamaha R6 memiliki satu keluhan, yaitu tenaga bawahnya yang cukup lemah. Baru di mid-range motor ini bisa mengeluarkan tenaga aslinya. Dengan karakter yang seperti itu, makanya Yamaha R6 selalu menjadi primadona untuk menjadi motor track. Namun bagaimana dengan Yamaha R9? Dengan Yamaha R9 tentu aja keluhan tersebut sudah hilang gitu aja. Dengan torsi yang lebih besar, mesin Yamaha R9 sudah memberikan tenaga dari putaran bawah sampai atas. Terlebih lagi, dengan spesifikasi yang seperti ini, tentu aja power band dari mesin ini juga sangat tinggi. Disinilah banyak orang yang gak suka. Power band tinggi terkadang bikin rasa berkendara menjadi lebih capek, kecuali kalian pecinta kecepatan dan penggila adrenalin. Tentu aja power band menjadi hal yang menyenangkan. Namun untuk berkendara santai, power band tinggi terkadang merepotkan. Tapi di sini bukan salah Yamaha sepenuhnya,
karena motor ini memang dibuat sesuai dengan spesifikasi yang ada. Manusia memang terkadang aneh, ketinggian salah, kerendahan juga salah. Maunya gimana? Iya kan? Kemudian jika dilihat dari spesifikasi mesin, Yamaha R9 jauh lebih baik dari Yamaha R6. Ya, kita bandingkannya dengan Yamaha R6 bukan Yamaha R1 karena terlalu jauh jika dibandingkan dengan Yamaha R1. Dan iya, faktanya memang Yamaha membuat R9 untuk menjadi pengganti Yamaha R6 bukan Yamaha R1. Karena Yamaha R1 akan menjadi motor spesial Yamaha. Tidak mungkin Yamaha R1 akan menggunakan mesin CP3 karena rumornya Yamaha R1 akan menggunakan mesin V4. Ya, lihat aja nanti di MotoGP-nya. Jika Yamaha menggunakan mesin V4, kemungkinan R1 akan menjadi mesin V4. Dengan hal tersebut, apakah Yamaha R9 pengganti yang buruk untuk Yamaha R6? Jawabannya tidak. Bahkan R9 mungkin menjadi pilihan yang lebih masuk akal buat banyak orang pecinta Yamaha R6. Kemudian selain mesinnya, bagaimana? Apakah Yamaha R9 masih tetap bagus? Kita lihat rangkanya dulu. Yamaha R9 menggunakan rangka Delta Box yang dikembangkan secara khusus untuk R9. Dan rangka ini menjadi rangka Delta Box paling ringan yang pernah ada. Kenapa bisa? Ya karena Delta Box ini terbuat dari aluminium core gravitasi yang telah disetel kekakuannya untuk performa sport pada beban rendah dan tinggi. Dengan hal tersebut, berat rangka ini hanya sebesar 9,7 kg aja. Dengan berat tersebut, ini tentu aja membuatnya menjadi rangka paling ringan yang pernah digunakan untuk model super sport Yamaha. Dengan menggunakan sasis yang ringan, ini berarti bobot keseluruhan R9 hanya menjadi 195 kg aja. Jika beratnya hanya 195 kg, ini tentu aja motor ini bisa menghasilkan rasio tenaga dan bobot yang sangat optimal jika dilihat dari mesinnya. Sampai titik ini, Yamaha R9 bukanlah motor yang buruk. Lalu bagaimana dengan desainnya? Oke, secara desain sebenarnya motor ini hampir nggak ada yang spesial karena mirip dengan Yamaha R1 dan R6 generasi terakhir. Namun jika dilihat dari segi aero, menurut Yamaha sendiri, R9 adalah salah satu sepeda motor Yamaha yang paling efisien secara aerodinamis hingga saat ini. Kenapa bisa? Hal ini bisa dicapai melalui kombinasi desain fairing depan yang dikembangkan melalui pengujian wind tunnel yang ekstensif. Kita bisa lihat aero yang paling menonjol dari motor ini ada di winglet downforce yang ditempatkan tepat di bawah lampunya. Menariknya, winglet ini bukan untuk estetika aja, karena winglet ini bisa mengurangi daya angkat bagian depan dan meningkatkan kontak dengan jalan. Selain itu, winglet ini juga bisa mengurangi pengangkatan roda depan sebesar 6-7% pada garis lurus. Dan ketika ini dikombinasikan dengan spoiler ujung depan di bawah saluran M, efek ini akan meningkat menjadi sekitar 10% saat menikung. Jadinya iya, Yamaha benar-benar memikirkan sesuatu yang radikal untuk Yamaha R9. Belum lagi kita lihat kaki-kakinya, misalnya di sektor suspensi. Yamaha R9 menggunakan suspensi dari KYB generasi terbaru yang berdiameter 43 mm. Menariknya adalah, suspensi ini bisa disetting sepenuhnya layaknya suspensi motor balap. Kemudian selain suspensinya, pengeremannya pun sudah menggunakan Brembo. Bukan sembarang Brembo, karena Yamaha R9 menggunakan kaliper monoblok Brembo Stylema. Dan Stylema biasanya digunakan untuk kebutuhan balap. Karena Brembo ini berasal dari dunia balap, berarti Brembo ini sangat ringan, kaku, dan dirancang untuk memberikan kontrol dan stabilitas yang lebih baik saat pengereman. Kemudian untuk mendukung pengereman agar lebih baik, selang rem juga sudah menggunakan baja tahan karat. Sampai titik ini, mulai dari mesin, desain, aero, dan kaki-kaki, Yamaha R9 bukanlah motor yang buruk. Apalagi jika kita melihat teknologinya, yang mana Yamaha R9 sudah dilengkapi teknologi Rider Edge yang sangat sensitif. Bahkan menurut Yamaha, teknologi ini dikembangkan langsung dari sistem elektronik pada R1. Selain itu, Yamaha R9 juga sudah menggunakan teknologi ride control yang sudah bisa disetting semau pengendara. Dan ini termasuk power modes, launch control, dan lift control. Dan yang paling menarik dari ini semua adalah engine brake management dan backslip regulator. Jadi di Yamaha R9, tingkat engine brake dapat diubah dengan dua pengaturan EBM. Yang mana opsi pertama menawarkan tingkat pengereman mesin yang lebih tinggi dan opsi keduanya yaitu mengurangi efek engine brake saat pengendara melepaskan gas. Menariknya, ketika roda belakang terkunci karena engine brake yang berlebihan, sistem backslip regulator atau BSR akan mengontrol torsi mesin untuk memberikan dukungan. Dengan fitur yang ada dan semuanya yang ada di Yamaha R9, Yamaha R9 bukanlah motor yang buruk. Dan Yamaha R9 sangat layak untuk menjadi pengganti Yamaha R6. Tidak mungkin pengganti Yamaha R6 lebih baik dari Yamaha R9. Tidak peduli mesinnya diambil dari MT-09, karena mesin MT-09 juga bukanlah mesin yang buruk untuk digunakan di Yamaha R9. Ya mungkin kejadian ini sama halnya seperti Ducati memperkenalkan Ducati Panigale pertama kali. Orang-orang banyak yang komplain, kemana swing arm sebelahnya, kemana ininya, kemana itunya. Namun pada akhirnya Panigale saat ini sangat diterima oleh pengguna motor di belahan dunia manapun. Jadinya iya, Yamaha R9 hanya butuh waktu aja agar penghujatnya bisa menerima motor ini dengan apa adanya.
Sebenarnya motor ini bukan apa adanya, melainkan semuanya ada di motor ini. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju Yamaha R9 ini buruk? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.